terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Ya, Bang Edi, tadi kan kita ngomongin soal target ya. Untuk Hutama Karya sendiri berarti harus cepat melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Bahkan harus lebih berkembang daripada negara-negara lain. Nah, selanjutnya tanggapan dari Bang Edi sendiri seperti apa nih? Strategi yang benar-benar harus dilakukan atau langkah apa yang dilakukan oleh HK atau Hutama Karya agar cepat berkembang? Iya, sebenarnya kan tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Hutama Karya untuk membangun tol Sumatera itu tugas yang berat banget. Ya. Di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas. Ya. Di tengah kondisi ekonomi yang sekarang pertumbuhannya ya menghadapi berbanyak persoalan lah. Persoalan krisis ekonomi kita itu dunia ini bukan hanya pandemi, sebelum pandemi juga mengalami krisis kan. Nah, kita diberi kepercayaan, Hutama Karya itu diberi kepercayaan untuk membangun sampai selesai sampai dengan tahun 2024 sebelum Pak Jokowi berakhir. Uangnya dari mana? Nah, kita juga dimandatkan, kamu cari duit deh, cariin duit, cari sumber-sumber pendanaan yang lain gitu. Apakah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, yang intinya tidak memberikan beban kepada pemerintah dan tidak memberikan beban kepada rakyat. Nah, ini kreasi-kreasi ini yang menurut saya agak canggih ini Hutama Karya. Ya, saya masuk ke dalam mereka, saya melihat wah teman-teman lumayan ini kapasitas direksinya, ya, kapasitas kepala-kepala divisinya mencari kreasi-kreasi pembiayaan sehingga tugas yang diberikan oleh pemerintah itu bisa jalankan dengan baik. Nah, kami sebagai komisaris ngawasin itu, ngawasin mana lagi tuh kami dorong cari lagi sumber berarti daya ketat yang pengawasan dan regulasi. Wah, kalau semuanya. Saya di Hutama Karya ini saya bandingin dengan BUMN yang lain, ya tanya-tanya sama teman-teman komisaris lain, ini apa? Ya rapat setiap minggu itu tetap ada rapat dewan komisaris itu setiap minggu, ya. Yang lain tuh kadang-kadang sebulan sekali aja belum tentu ada rapat. Kami ini setiap minggu sekali rapat tuh bisa setengah hari gitu ya. Supaya ngebut ya, biar supaya cepat. kita kan ingin juga jangan sampai dewan komisaris itu hanya sekedar ditunjuk duduk kemudian nggak ngapa-ngapain ya. Tugas tidak jalankan dengan baik. Kami ingin melakukan bareng-bareng. Kalau kecepatan dari manajemen itu kecepatan 100 km per jam, ya kami harus ngikutin juga 100 km per jam. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kalau perlu kita lebih cepat daripada dewan komisaris sehingga memberikan rambu-rambu yang baik kepada manajemen dalam menjalankan amanah ini. Gitu. Nice, seru sekali. Tadi kan Bang Edi kan sempat singgung nih, Bang Edi yang menginisiasikan pemuda-pemudi khususnya untuk Kepulauan Riau yang di saat itu. Nah, pandangan Bang Edi sendiri saat ini terhadap Provinsi Riau bagaimana? Ya, ada 2 provinsi menjadi concern saya terus ya. Ada Provinsi Riau, ada Provinsi Kepulauan Riau ya. Ya, ini kebetulan juga ini. Kebetulan saya juga nggak nyangka ini kenapa kemudian hari ini Hutama Karya pembangunan jalan tol Sumatera itu semacam epicentrumnya itu di Provinsi Riau. Ya, jadi backbone-nya jalan tol Sumatera ini lebih banyak di Provinsi Riau dibanding provinsi-provinsi yang lain. Nah, bagi saya ini sebagai kontribusi saya lah kepada daerah kelahiran saya untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur dari Provinsi Riau ya. Dulu ketika belum ada rencana jalan tol ini, saya agak pusing waktu itu menyelesaikan persoalan infrastruktur di Riau. Riau itu daerah kaya. Di Riau itu kekayaan alamnya 40% sumber minyak itu ada di Provinsi Riau. Tetapi dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten itu ada yang 8 jam ya. Ada yang 7 jam, ada yang 5 jam. Jadi berat sekali lah infrastruktur di sana. Sehingga kabupaten-kabupaten itu semacam mobilitas mereka, aksesibilitas mereka terhadap pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat pelayanan masyarakat itu sangat terbatas. Nah, sebelum ada rencana jalan tol, saya ada dulu desain bagaimana membuka seluruh daerah-daerah terpencil dari Provinsi Riau itu. Dan itu sebagian sudah saya jalankan. Tapi ya namanya waktu itu menjadi anggota DPRD di sana, panitia anggaran juga di sana, kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Jadi ya nggak sempat
sempatnya hanya membangun perkerasan aja, nggak sempat di aspal, nggak sempat di beton. Nah tiba-tiba masuk Utama Karya bangun sebagian besar ruas-ruasnya ada di Provinsi Riau. Wah, udah selesai tugas saya dalam hati saya. Wah, ini sudah hampir selesai tugas saya. Cita-cita lama untuk membuka ketertutupan daerah-daerah Provinsi Riau dibuka melalui jalan tol ini. Jadi bagi saya alhamdulillah ini jalan Tuhan yang tidak kita rencanakan ya. Oleh sebab itu saya serius sekarang untuk bisa selesai secepat-cepatnya. Dan itu menurut saya masyarakat Riau harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, karena apa? Karena sebagian besar jalan tol itu ada di Provinsi Riau. Ya, artinya aksesibilitas pembangun infrastruktur Riau itu terbantu melalui jalan tol Trans Sumatera ini. Pemerintah daerah tidak perlu lagi mikirin yang gede-gede. Tinggal mikirin rakyat deh gitu, mikirin rakyat ya. Artinya infrastruktur sudah selesai, pemerintah, gubernur, bupati, wali kota mikirin bagaimana supaya jalan yang kita bangun ini bisa bernilai ekonomis ya. Pusat-pusat perekonomian baru itu harus ditumbuh di kabupaten-kabupaten. Dan di sana masih sangat jarang. Masih sangat jarang. Nah, nanti kalau mau koordinasi nanti bisa sampaikan ke saya. Misalnya, wah ini di ujung jalan tol di Kabupaten Pelalawan harus dibangun daerah industri, kasih tahu kita. Kita bukakan pintu tolnya, tengah gitu. Nah itu yang maksud saya memang perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan jalan tol Trans Sumatera ini supaya jalan tol ini juga bermanfaat untuk pembangunan daerah Riau khususnya. Menarik sekali ya perbincangan Bang Edi bersama Bincang Tokoh Antv pastinya. Dan terima kasih untuk udah Bang ya? Edi. Sudah selesai. Untuk para pemirsa, jangan lupa saksikan terus Bincang Tokoh Antv di episode selanjutnya. Saya Zahra Masid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahra ya. Makasih juga Bang Edi.